Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, silahkan perwakilan ini Pak Ahmad minta tolong Mas Falah ya dipimpin untuk berdoa. Silahkan. Teman-teman, marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyurabba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih teman-teman. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Falah sudah memimpin berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini nanti mendapat keberkahan yang melimpah luah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, selanjutnya gimana ini kabarnya kalian ini? Baik semua, apakah ada yang sedang galau? Baik ya, tentunya ya pada segar bugar ini masih staminanya full walaupun sudah siang hari. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mengecek kehadiran kalian ini. Nampaknya ini nihil ya dari semua siswa ini kok pada hadir semua ini ya. Kalau jam saya nggak pernah ada yang bolos, Alhamdulillah. Terima kasih ya. Berarti kalian nggak itu boleh semangat Pak. ya mengikuti pelajaran saya. Kak Rifati lucu, Kak. Guru Ya, nggak favorit. apa-apa. Mohon dimaklumi ya. Baik, selanjutnya ini ya, karena minggu lalu itu kita sudah menyelesaikan materi, yaitu kaitannya tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, selanjutnya kita melanjutkan materi berikutnya ya pada hari ini, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, silakan disimak ini ada tujuan pembelajarannya, silakan disimak dulu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu siswa dapat menganalisis dan menjelaskan isi kandungan dan makna dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina serta bagaimana ayat-ayat tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira pada sanggup tidak ini melaksanakan tujuan pembelajarannya? Semoga bisa ya. Insya Allah siap, Pak. Ya, untuk ini merangsang kalian biar dapat belajar dengan penuh semangat, ini ada pertanyaan pemantik ya yang perlu kalian jawab ini. Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama, apakah kamu pernah pacaran? Nah, Pernah, kira-kira, Pak. nah itu Mbak Handa itu. Nah, terus yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang aborsi? Ayo, pada tahu nggak ini? Tentu Membunuh sudah janin, nggak asing Pak. ya. Nah, makanya untuk mendalami materi ini nanti yang akan ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan motivasi belajar dan juga semangat belajar kalian ini Pak Guru ada game. Silakan ini saya share linknya di grup kelas dibuka semua ya. Ini gamenya adalah game memukul tikus. Nah, ini ada barcode. Silahkan kalian scan menggunakan HP kalian. Kemudian nanti bisa dimainkan. Seperti itu. Langsung nanti kalau sudah dibuka linknya, klik mulai. Nah, akan mulai. Nah, ini tikus-tikus yang mendekati zina ini kalian pilih ya. Nah, tikus-tikus yang mau maksiat-maksiat ini diklik. Yang positif jangan, itu biarkan aja, itu diridai sama Allah soalnya. Nah, ini ada video porno, ada karaoke room, ada apalagi ini.
berpakaian ketat, ciuman barang ini tikus apa ini? Nah, cat mesra tikus ya bisa ngecat ini pacaran. Nah, apa ciuman lagi, karaoke lagi, cat mesra lagi. Waduh, banyak banget ini ya. Nanti kalian yang lebih tangkas di dalam bermain game ya bisa mendapatkan nilai yang bagus ya. Nanti silakan dicoba sendiri semaksimalnya. Kalau masih penasaran bisa dilanjut di rumah ya. Gimana? Bisa ya mainnya ya? Bisa, Ya. Pak. Coba. Oke. Ya ini sudah ada yang mulai mencoba bermain ini. Wah, nilainya banyak sekali ini siapa ini? Wah, Mbak Anda ini hebat sekali ini memainkannya ya. Luar biasa. Oke, ini ada yang ngirim lagi ini dari Mas Febri juga hebat. Nah, oke saya kira sudah cukup ya untuk permainan gamenya. Nanti kalau masih penasaran bisa dilanjut lagi di rumah. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan materi singkat yang kaitannya tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, ini silakan disimak ya. Yang pertama ada pengertian zina. Nah, coba Mbak Anda itu dibaca itu zina itu apa Mbak? Ya, Pak. Zina Ya, adalah melakukan hubungan biologi selayaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. iya, terima kasih luar biasa. Paham ya maksudnya ya? Oke, Paham, Pak? selanjutnya hukum zina. Nah, ini zina hukumnya apa ini Mbak Ayundi ada ini Mbak Ayundi ya. Wah, Ada, Pak. ya siap, silakan. Hukumnya apa ini zina ini? Haram, Pak. Iya, betul sekali ya. Jadi berdasarkan surat Al-Isra ayat 32 yang sudah saya tampilkan ini, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi zina itu dilarang seperti itu ya. Nah, ini terkait hukum zina, semua ulama itu sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak dari keharaman. Terus menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina itu merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, yang hina dan buruk. Oke, selanjutnya kategori zina itu dibagi menjadi dua ya. Ada zina muhson. Zina muhson itu pezina yang sudah menikah atau pernah menikah. Nah, misalnya janda, duda itu tergolong dalam zina muhson. Terus hukumnya apa? Hukumnya nanti dirajam kalau melakukan zina. Makanya hati-hati ya. Jangan sampai di sekitar kita ada yang berbuat seperti itu. Nanti tidak dirajam. Nah, dilempar batu yang sederhana sampai mati ya. Alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua kategori zina itu zina ghairu muhson. Pezina yang masih lajang, masih jomblo. Nah, itu yang belum pernah menikah. Kemudian hukumnya yaitu didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Seperti itu ya. Selanjutnya ini ya yang terakhir bentuk dan dampak dari zina. Ya, jadi bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang itu diantaranya interaksi fisik. Misalnya apa? Bersentuhan, berpelukan, atau berhubungan fisik yang tidak sesuai atau dengan lawan jenis. Seperti itu ya. Terus komunikasi yang tidak pantas. Percakapan atau komunikasi yang bersifat seksual ya, secara berlebihan. Nah, itu kan bisa menimbulkan hawa nafsu ya. Seperti itu. Kemudian pakaian dan penampilan yang menarik perhatian lawan jenis secara berlebihan. Nah, itu juga perbuatan yang dilarang. Kemudian yang terakhir tempat dan waktu. Itu berada di tempat dan waktu yang bisa menimbulkan fitnah atau godaan. Nah, ini yang terakhir dampaknya apa perbuatan zina itu? Ya, diantaranya menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kemiskinan, terus mudah terjangkit penyakit, ya, diantaranya HIV, AIDS, kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat hisab yang buruk
serta mendapat siksa yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Nah, untuk selanjutnya ini akan saya sajikan video ya. Video, simak dan berikan ulasan seperti itu ya. Bentar. Beb, aku jemput depan gang sekarang GPL. Hah? Gagal? Sejak kapan muncul tanda gini di WSA? Haha, rasain lu. Mantap, biar nggak cari kencan. Woi, siapa nih yang ngerjain gue? Hahaha. Siapa kalian? Kami adalah penjaga hatimu. Hati gue baik-baik aja kok, ngapain dijaga segala? Apa yang kamu rasa baik? Justru itu penyakitnya. Maksudnya? Lu mau kencan kan? Terus berduaan cari-cari kesempatan? Lah, emang kita saling mencintai? Apa salahnya pacaran? Salahnya, kamu melampiaskan cintamu dengan nafsumu. Ah, gak ngerti gue. Jadi gini, cinta itu kan anugerah. Tapi, jangan sampai kamu manfaatin cinta itu untuk memenuhi hasratmu. Biar selamat di akhirat. Ngomong apaan sih? Akhirat-akhirat. Kan gue masih hidup. Udah, buruan kencan sono. Tapi ingat, gua bakal tunjukin setiap dosa yang lu lakuin dalam pacaran. Oke, sana-sana ah, gue berangkat dulu. Ganggu aja. Hah? Hah? Kamu kenapa? Gak apa-apa kok. Kamu sehat? Iya, sehat kok, sehat. Kamu yakin gak ada masalah? Iya, gak ada kok, gak apa-apa. Kita pulang dulu yuk. Ya, demikian tadi ya video yang telah saya sajikan. Lah, sekarang tugas kalian adalah memberikan ulasan ya. Sekarang saya mau tanya ini dari kalian yang menyimak tadi, gimana ini ulasannya? Ini Mbak Handa, gimana Mbak ulasan kamu Mbak mengenai video yang sudah ditampilkan tadi? Ya, Pak. Itu si prianya itu kan menyatakan niatnya untuk melamar wanita, ya kan? Iya. Terus mereka berdua itu sepakat untuk menjaga diri dan fokus pada hubungan yang halal dan bermoral. Gitu, Pak. Tapi nggak tahu ya, Ya. nanti kalau ada pihak ketiga nggak tahu loh ya. Wah, lah itu ya. Ya, luar biasa ya Mbak Ya kan Handa, gini, beri tepuk Pak, tangan laki-laki, dulu Pak. ini. Kalau kalau mau tobat, ternyata dapat yang baru. Nah, lah itu ya, ada masalah baru ya. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Anda atas ulasannya. Kemudian satu lagi ya, ini siapa ya ini ya? Coba Mbak Azizah berikan ulasanmu terkait video tersebut. Baik, Pak. Dalam video tersebut menampilkan hal-hal yang mendekati zina yang termasuk dosa besar, Pak. Ya, terima kasih Mbak Azizah, luar biasa ya. Ternyata kalian sudah menyimak dengan baik ya dari video tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini eh, saya akan memberikan sebuah tugas ya untuk kalian kerjakan. Nah, tugasnya ini kan kelompok. Nah, ini saya bagi kelompok dulu ya. Nah, silahkan itu disimak. Anggota kelompoknya sekarang silahkan berkumpul dengan anggotanya masing-masing. Nah, itu disimak ya. Silahkan berkumpul. Sudah ketemu dengan anggotanya masing-masing. Sudah ya, Pak, oke. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Nah, ini LKPD-nya ya. Nah, silahkan ini boleh di barcode atau boleh ambil yang print out ini Pak Ahmad juga menyediakan. Silahkan. Nah, kemudian kalau sudah mendapat LKPD, silahkan dibaca dan didiskusikan bersama anggota kelompoknya masing-masing ya. Nah, kalian disuruh ngapain itu? Nah, disuruh eh, mencermati dari gambar tersebut ya. Di situ kan sudah saya sajikan gambar. Nah, di situ kalian disuruh menemukan ada masalah apa di dalam gambar tersebut.
kemudian penyebabnya apa dari masalah tersebut, bagaimana solusinya, dan apa hikmah dari masalah di atas. Kemudian yang terakhir diberikan kesimpulan ya secara keseluruhan. Nah, ini tak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan kalian berdiskusi bersama anggotanya masing-masing. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Seperti itu. Paham ya? Paham, Pak? Ya, silakan dikerjakan dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dalam pengerjaan ini, ada yang bingung. Mas Febri bingung enggak ini, Mas Febri? Belum, Mbak. Ya, selesaikan dulu. Oke, waktunya tinggal 5 menit ya, segera ya. Kalau masih bingung ya, kalian boleh memanfaatkan HP-nya, dibuka internetnya, cari-cari referensi sebanyak-banyaknya dari berbagai media atau sumber yang bisa dijadikan sebagai bahan di dalam menjawab pertanyaan tersebut. Oke, saya kira waktunya sudah cukup. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan dulu. Nah, nanti setelah ini eh, dimohon untuk menyajikan hasil karya ya dengan presentasi. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu. Monggo perwakilan kelompok 3 Mas Febri atau siapa? Monggo silakan. Baik, Pak, langsung saja. Ini hasil dari diskusi kami di kelompok 3, yaitu dari gambaran tersebut dapat kami simpulkan gadis SMA yang terlanjur hamil dan berusaha untuk menggugurkan kandungannya dengan mengkonsumsi obat sampai overdosis. Demikian presentasi dari kami, Pak. Terima kasih. Ya, bagus ya. Kesimpulannya sudah bagus. Sekarang silakan dibuka pertanyaan Mas Febri ya dari teman-teman yang mungkin belum jelas. Oh ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya Pak bertanya, Ya, silakan. Mbak Ayundi ya. ya bagaimana Pak solusinya kalau sudah terlanjur hamil di luar nikah? Wah, pertanyaan yang bagus ya. Oke, mungkin dari anggota kelompoknya bisa membantu untuk menjawab ya. Silakan dibantu dulu. Siapa yang Ya mau Pak, menjawab? saya coba Pak, saya coba Ya, jawab ya Pak. silakan. Ya, Mas Falah ya. Itu Pak, bagaimana solusinya? Yang pertama kita harus bertobat dan memohon ampun kepada Allah Pak, atau bertobatan nasuha tetap kita lakukan. Ya. Kedua, menikah dengan orang yang menghamilinya. Tetapi nanti itu baru bisa dilaksanakan ketika anaknya sudah lahir, Pak. Ya, luar biasa sekali ya. Ya, jawaban yang bagus dan pertanyaan yang bagus yang telah dikemukakan oleh Mbak Ayundi dan dijawab oleh Mas Hidayat. Luar biasa ya. Beri tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, dan saya akan memberikan umpan balik ya terkait presentasi kalian secara keseluruhan itu sudah baik. Nah, di dalam mengidentifikasi masalah, terus presentasi dari hasil kerja kalian itu sudah baik. Akan tetapi ada sebagian yang masih dapat kekurangan di dalam memberikan ulasan tersebut. Zina. Oleh karena itu anak-anakku semua, kualitas keimanan kita itu harus ditingkatkan. Nah, dengan cara bagaimana? Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika, menutup dan menjaga aurat, selektif di dalam memilih teman bergaul, menghindari tempat-tempat maksiat, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan hal-hal yang positif. Nah, kemudian mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, berpuasa. Nah, karena puasa itu sebagai perisai nafsu dan lain sebagainya. Nah, itu ya dari presentasi kalian dan sedikit
penguatan dari saya, kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Itu silahkan dibacakan ya, perwakilan siapa yang mau membaca ini kesimpulannya. Monggo salah satu. Kesimpulan, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah menurut agama. Silakan diberikan refleksi, Mas. Ini ada pertanyaan ya terkait refleksinya dalam pembelajaran kita hari ini ya. Apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Ya, apa Mas Alfian? Setelah mengikuti pelajaran pada kali ini, pada kesempatan kali ini, pertama ini kesan ya Pak ya. Ini Ya. menarik sih Pak pelajarannya. Jadi kita tertarik dengan video-video tadi juga sangat menarik sekali. Jadi lebih mudah meskipun itu terlihat horor, tapi mudah dipahami. Jadi kita lebih tahu bahwa bahaya dari takrobus zina itu seperti itu dan lebih jelas seperti itu Pak. Yang saya rasakan, saya jadi paham mengenai pentingnya menjaga kesucian diri dan juga hubungan antar pribadi dalam konteks etika dan moral. Selesai kita pelajari bersama. Nah, untuk kegiatan besok kita akan membahas materi yang berbeda lagi ya, yaitu kaitannya tentang materi akhlakul karimah. Nah, selanjutnya eh, Pak Ahmad meminta kalian untuk selalu tetap semangat ya di dalam belajar, jangan sampai bermalas-malasan karena malas itu salah satu eh, sifat setan lah. Jadi kalau kalian nggak pengen punya sifat setan ya jangan malas ya, semangat terus pokoknya ya. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, sekian dari saya. Semoga yang sedikit waktu ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa terhadap kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.